Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Pastor Suprianus Basso dalam vlog Paroki Santo Yakobus Mariso. Pada kesempatan ini kita akan belajar sedikit tentang sakramen Krisma, atau lebih tepatnya disebut sebagai sakramen penguatan. Dalam kitab hukum kanonik Kanon 879, di sana dijelaskan bahwa sakramen penguatan yang memberikan meterai dan dengannya orang-orang yang telah dibaptis melanjutkan perjalanan inisiasi Kristiani dan diperkaya dengan anugerah Roh Kudus, serta dipersatukan secara lebih sempurna dengan gereja, menguatkan dan semakin mewajibkan mereka untuk dengan perkataan dan perbuatan menjadi saksi-saksi Kristus, menyebarkan dan membela iman. Sakramen Krisma disebut juga sebagai sakramen penguatan atau sakramen kedewasaan iman. Memberikan meterai kekal atau karakter tetap yang hanya diterimakan satu kali saja seumur hidup. Sama dengan sakramen baptis dan sakramen tabisan. Ketiga sakramen itu disebut sebagai sakramen yang bermeterai kekal. Dengannya orang-orang yang telah dibaptis melanjutkan perjalanan inisiasi Kristiani. Jadi sakramen penguatan adalah kelengkapan dari sakramen inisiasi. Baptis, Ekaristi, dan penguatan atau Krisma. Diperkaya dengan anugerah Roh Kudus. Jadi yang diterimakan dalam sakramen penguatan adalah karunia Roh Kudus. Dipersatukan secara lebih sempurna, artinya ditambahkan menjadi anggota gereja, menguatkan dan semakin mewajibkan mereka untuk dengan perkataan dan perbuatan menjadi saksi-saksi Kristus. Melalui sakramen Krisma atau penguatan, orang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, menjaga, menyebarkan, dan membela iman. Hari-hari ini atau mungkin sejak dulu ya, keluarga seringkali berbangga kalau anaknya sudah dikrisma. Masih muda, masih kecil, sudah dikrisma. Jadi ada kecenderungan untuk menerimakan sakramen krisma pada usia yang masih sangat muda. Kecenderungan ini dapat mengesampingkan semangat dari sakramen penguatan itu sendiri sebagai tanda kedewasaan iman. Apalagi di zaman teknologi, zaman informasi sekarang ini yang tidak terbendung dapat mengkerdilkan bahkan menghancurkan iman. Jadi masihkah kita berbangga karena semua anak kita telah menerima krisma? Tetapi anak kita karena arus informasi dapat berkenalan dengan orang-orang yang salah di tempat yang jauh, dan ketika menikah mereka meninggalkan agamanya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan mengantar kita untuk melihat persiapan penerimaan krisma. Apakah calon krisma sungguh-sungguh mengerti arti dan tanda-tanda yang
diterima dalam sakramen itu. Jadi ada beberapa tanda dalam sakramen krisma, baik yang dibuat oleh penerima sakramen krisma maupun yang diterima oleh pemberi sakramen krisma. Antara lain, bahwa sakramen krisma ini berlatar belakang sistem keprajuritan Romawi pada waktu itu, di mana seorang prajurit akan keluar berperang, tetapi lebih dahulu akan menghadap kaisar lengkap dengan alat perangnya untuk menyatakan sumpah setianya kepada kaisar sampai titik darah penghabisan, untuk mempertahankan dan memperjuangkan perluasan kekaisaran sekalipun ia harus mati. Nah, semangat seperti itulah yang ditampakkan dalam sakramen krisma, di mana nanti ketika tiba hari H, maka krismawan krismawati itu menghadap Bapak Uskup, berlutut di hadapannya dengan tangan terkatup, yang mau menyatakan sumpah setia seorang krismawan krismawati untuk membela Kristus sampai titik darah penghabisan. Di sana ia berjanji untuk menjadi prajurit Kristus yang berjuang untuk perluasan kerajaan Allah. Jadi ada perbedaan antara prajurit Romawi dengan prajurit Kristus. Prajurit Romawi datang dengan senjatanya, sedangkan krismawan krismawati datang dengan tangan kosong sebagai tanda kepercayaan, bukan mengandalkan sesuatu dari dirinya sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus. Lalu ada penumpangan tangan di atas kepala krismawan krismawati. Penumpangan tangan krismawan krismawati sambil membuat tanda salib kecil pada dahi dengan minyak krisma, dengan kata-kata, "Terimalah tanda karunia Roh Kudus." Lalu krismawan mengamini dan menerima pencurahan Roh Kudus dengan penuh iman. Jadi krismawan krismawati harus menampakkan 7 karunia Roh Kudus yang dicurahkan melalui sakramen penguatan itu. Tanda salib dari minyak krisma dibuat oleh uskup pada dahi krismawan krismawati, mengingatkan dia akan salib yang telah diterimanya saat dia dibaptis dahulu. Dengan demikian diharapkan bahwa tanda salib lebih jelas daripada seorang yang sekedar menerima pembaptisan saja. Lalu ada tamparan kecil. Tamparan uskup disertai dengan kata-kata "Damai Kristus", mempunyai arti seperti kepada para prajurit memberikan restu dan semangat untuk berjuang. Demikianlah Tuhan lewat uskup memberikan restu dan semangat untuk menyebarluaskan kerajaannya. Tentu keduanya memiliki perbedaan paling mendasar. Kaisar memberikan restu untuk memperluas kerajaannya dengan cara kekerasan, bahkan membunuh bila perlu. Sedangkan dalam krisma, uskup memberikan ketegasan untuk menyebarluaskan kerajaan Tuhan dengan damai, yaitu damai Kristus. Jadi ia harus membawa damai, bukan perang, karena kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang penuh dengan damai, keadilan, dan cinta kasih. Melihat arti dan tanda-tanda yang dipakai pada penerimaan sakramen krisma, kiranya dapat menjadi jelas bahwa seorang yang telah menerima sakramen krisma sungguh diharapkan menjadi prajurit Kristus, yaitu dewasa dalam iman. Seorang yang masih kecil ketika disuruh pindah oleh orang lain, apalagi ketika memperoleh gertakan, maka ia akan pindah. Tetapi seorang yang sudah dewasa, bila mendapatkan perintah seperti itu, dia akan bertanya dulu, mengapa saya disuruh pindah? Jadi orang dewasa itu sudah bisa berpikir sendiri. Ia sendiri sudah mampu mempertanggungjawabkan hidupnya.
ia telah dapat mempertimbangkan terlebih dahulu apa untung ruginya bila ia menuruti perintah itu untuk pindah. Kalau perintah itu menguntungkan baginya, ia akan pindah dengan senang hati. Sebaliknya, bila perintah itu merugikannya, ia pasti akan tetap bertahan untuk tidak mau pindah, biar dipaksa sekalipun. Begitu pula dengan orang yang sudah menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma. Orang tersebut harus kokoh pendiriannya. Ia tidak mudah mundur, sekalipun ia mendapatkan perintah atau gertakan dari orang lain. Contoh konkret, ajakan untuk pindah agama, mengikuti pasangan, istri atau suami, harus dipandang sebagai suatu gertakan untuk hidup beriman seseorang. Untuk orang yang menerima sakramen krisma, gertakan itu hanya dipandang sebagai sesuatu yang berat dan serius. Tetapi untuk orang yang sudah menerima krisma, gertakan itu hanya dipandang sebagai gertakan yang tidak berarti. Ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa ia telah dewasa dan ia tidak percuma menerima sakramen krisma sebagai prajurit Yesus. Tetapi jika ia mengikuti pasangannya, maka ia belum dewasa. Dalam hubungan dengan sakramen perkawinan dapat diandaikan bahwa sakramen krisma itu diandaikan oleh sakramen perkawinan. Dalam kanon 1065 antara lain dikatakan, orang-orang Katolik yang belum menerima sakramen penguatan hendaklah menerimakan sebelum diizinkan menikah, bila hal itu dapat dilaksanakan tanpa kesulitan besar. Oleh karena itu, pemberian sakramen krisma pada anak-anak pantas untuk dipertanyakan, karena bagaimana mungkin bisa memberi sakramen kedewasaan kepada anak-anak bila hanya ke gereja saja hari Minggu, kadang mereka tidak pergi karena berbagai alasan, mau nonton film dan alasan sepele lainnya, meninggalkan hal yang pokok, yaitu menjadi prajurit Yesus. Dalam penerimaan sakramen krisma ada beberapa unsur-unsur pokok yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah penumpangan tangan sebagai tanda pencurahan Roh Kudus dan pengurapan dengan minyak krisma di dahi. Penerimaan sakramen krisma ini dapat diterimakan oleh wakil uskup atau wakilnya yang diberi kuasa, bisa vikaris jenderal, Bapak Vigen, dapat pula vikaris episkopalis atau Bapak Vikep, atau imam tertentu yang diserahi wewenang untuk melaksanakan tugas penerimaan sakramen krisma itu. Harus memperhatikan batasan umur agar para calon krisma dapat melaksanakan perutusannya dengan baik sebagai saksi Kristus di tengah dunia lewat perkataan maupun perbuatan. Jadi, pelayan biasa sakramen penguatan adalah Bapak Uskup. Sakramen itu dapat juga diberikan secara sah oleh imam yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum universal atau pemberian khusus dari otoritas yang berwenang. Itu beberapa hal yang dapat kita pelajari dari sakramen krisma, atau lebih tepatnya sakramen penguatan. Semoga di hari lain kita masih bisa berjumpa dalam vlog-vlog tentang sakramen-sakramen. Tuhan memberkati.